Nah, jadi yang beli notebook di tempat saya, DP-nya 0, bawa pulang notebook, pulangnya dikasih uang saku 1 juta. Halo teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di channel Pipo Hergianto. Hari ini kita ngobrol sesuatu yang jarang sekali saya bahas, yaitu pengalaman saya sewaktu saya menjadi sales. Tema hari ini adalah bagaimana seorang yang pemalu bisa jadi sales terbaik di ASEAN 3 kali berturut-turut. Walaupun tidak berhubungan dengan properti, tapi ini pengalaman saya, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat untuk teman-teman, ya kan? Ini cerita tentang, ya dulu kan saya pemalu. Katanya kalau pemalu nggak bisa jadi sales, ya kan? Tahun 2001 saya dapat 3 kali penghargaan sales terbaik di ASEAN, di perusahaan tempat saya bekerja, dan 1 kali di Asia Pasifik. Dan itu ternyata bisa, teman-teman. Oke, ceritanya gini. Tahun 97 saya lulus kuliah. Kebetulan saya masuk di perusahaan kredit. Nah, di situ saya belajar banyak hal tentang kredit, teman-teman. Sehingga ketika tahun 2001, saya lagi nawarin satu klien untuk bikin program kredit untuk mobil karyawan. Direkrut, teman-teman. Udah, kamu sekalian pindah ke sini. Setelah proyeknya jalan, kamu pindah ke sini sekalian. Itu tahun 2001 tuh. Terus saya pindah ke perusahaan komputer, dari perusahaan pembiayaan pindah ke perusahaan komputer. Nah, di situ salah satu PR-nya adalah saya harus menghabiskan stok di gudang distributor. Waktu itu notebooknya banyak banget. Beda dengan kondisi hari ini. Hari ini notebook lebih banyak terjual daripada PC desktop yang di meja itu. Zaman tahun 2001, teman-teman, notebook masih merupakan barang mewah. Bisa dibilang harganya udah 4 juta, dapat ya. Waktu itu notebook itu $1.000. Waktu itu dolar masih 10.000, ya mungkin sekitar 10 juta. Apalagi kalau sekarang, dolar 15.000, berarti 15 juta. Saya dapat PR dari kantor bagaimana menghabiskan stok notebook di distributor yang bentuknya kurang pas untuk di rumah. Seharusnya notebook itu didesain untuk kantor. Biasa beda, teman-teman. Desain notebook kantor dengan desain notebook rumahan itu beda. Kalau kantor itu biasanya hitam, bentuknya kotak, simple, karena untuk kerja. Sementara yang untuk di rumah, bentuknya lebih colorful. Kalau sekarang mungkin kayak untuk gaming gitu ya, bentuknya warna-warni bagus-bagus. Nah, tugas saya menghabiskan notebook yang bentuknya model kantor hitam seperti itu, dan masih banyak sekali di distributor, tapi harus segera dijual supaya nggak ketinggalan teknologinya. Nah, kemudian harus jualan di mana? Kebetulan waktu itu ada toko kamera yang terkenal waktu itu, dia jual komputer. Nah, di situ kita ada 4 merek, saya, dan 3 merek lainnya. Nah, strateginya gimana teman-teman supaya kita bisa jual banyak? Waktu itu saya mikir, kalau dijual cash, itu pasti orang kesulitan. $1.000, 10 juta waktu itu, itu uang yang banyak sekali. Ya, UMR waktu itu aja baru 1 juta. Berarti 10 kali UMR loh, teman-teman. Mahal, itu barang mahal sekali. Sehingga kita cari alternatif, harus kredit. Nah, kemudian oleh tempat jualan toko tadi, semua notebook boleh dijual kredit. Nah, tapi kan kita kalau jualan sama seperti yang lain, kita nggak akan laku, teman-teman. Marketing kan intinya kita harus berusaha beda. Dengan ada beda yang bermanfaat, baru bisa laku. Waktu itu yang saya kepikir adalah kita kerjasama dengan perusahaan pembiayaan, bisa kredit, DP-nya 10%. Nah, karena yang lain DP-nya 10%, kalau saya DP 10% juga, pasti nggak laku atau lakunya biasa-biasa. Sehingga saya mengajukan ide ke perusahaan pembiayaannya tadi, boleh nggak kalau DP 10% tadi saya subsidi dari kantor. Anggap aja itu biaya marketing, supaya barang-barang ini segera bisa laku. Oh boleh Pak, dari merek tempat Pak Pipo bekerja mau kasih promo, bagus sekali, subsidi DP. Wah, saya tahu. Sebelumnya kan saya kerja di perusahaan pembiayaan. DP itu sangat penting. Nomor 1 bahkan. Orang memutuskan mau beli atau tidak. Sehingga yang lain DP-nya 10%, tempat saya DP-nya 0.
pasti orang lebih banyak beli notebook saya daripada notebook yang lain karena di sini DP-nya 0. Apakah harganya diturunkan? Apakah 10% itu subsidi benar? Enggak. Itu sebenarnya karena kita pertimbangan daripada barangnya lama-lama mati di gudang, kita kasih diskon 10% supaya segera habis. Dan ternyata benar, penjualan notebook tempat kita jauh lebih kenceng daripada 3 merek lainnya, teman-teman. Nah, kemudian lama-lama perusahaan pembiayaan itu ngelihat, kalau gitu kenceng ya Pak jualannya ya Pak. yang lain dikasih DP 0 juga. Sehingga sekarang DP menjadi sama semua, 0 semua. Saya juga nggak mau kalau DP 0 semua, barang saya bisa nggak laku nih. Kita harus cari yang berbeda. Harus lebih kreatif lagi. Caranya gimana? Oke, DP-nya 0, yang lain juga 0 semua. Punya saya 0, saya masih punya 10%. Nah, jadi yang beli notebook di tempat saya, DP-nya 0, bawa pulang notebook, pulangnya dikasih uang saku 1 juta. Wah, enak banget kan? Wah, itu penjualannya kenceng tuh, sampai di call center juga jam. Semua pada nelpon pengen beli notebook itu. Dan hasilnya notebook-notebook tersebut bisa keluar semua dari distributor. Dan saya bisa dapat penghargaan-penghargaan ini, teman-teman. Ini penghargaan-penghargaan ini saya dapat dari hasil jual notebook tanpa DP, pulang dikasih uang 1 juta. Nah, itu pengalaman saya sebagai sales, teman-teman. Ada banyak pelajaran dari cara jualan tadi, teman-teman. Satu, jelas, kita mesti punya pembeda dengan kompetitor. Kalau kita sama barangnya, produknya sama, layanannya sama, semuanya sama, pasti ujung-ujungnya apa? Terjebak perang harga, murah-murahan, hancur-hancuran harga. Nah, itu sesuatu yang harus selalu dihindari. Perang harga itu mengerikan, teman-teman. Bisa menghabiskan profit. Loh, kan bisnis cari profit, teman-teman. Masa bisnis nggak profit? Ya, bisnis mesti cari profit. Untuk cari profit, harga harus termaintain. Pelajaran kedua, teman-teman. Ketika pertama kali kerja, menurut saya nggak perlu terlalu mikirin uang. Fokus saja belajar. Belajar itu lebih mahal dari uang. Nah, itu yang akan kita bawa terus sampai kita tua, bahkan seumur hidup. Dan terbukti, teman-teman, ilmu perkreditan tadi, hari ini pun ketika saya berinvestasi properti, saya masih memakai ilmu tadi, dan hasilnya luar biasa. Karena beli properti kan kita maunya dengan modal sekecil-kecilnya. Karena kalau beli properti, propertinya kan mahal. Kalau nggak menguasai permodalan, beli cash terus, waduh. Itu hanya sultan dan keluarganya yang bisa beli properti seperti itu. Saya, rakyat jelantah, kaum umbi-umbian, misalnya beli properti pakai kredit. Terus angsurannya gimana, Pak? Ya, kita harus mikirin caranya gimana propertinya menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Ketika income lebih besar dari angsuran, kita nggak pusing. Nah, pelajaran ketiga adalah pemalu pun bisa jualan, teman-teman. Katanya kalau jualan harus tanpa rasa malu gitu ya. Katanya kalau jualan harus putus urat malunya, pokoknya harus maju terus sampai closing, dikejar terus. Enggak, teman-teman. Orang jualan itu punya cara sendiri-sendiri. Ada yang modelnya kejar terus sampai dapat. Ada yang caranya adalah dibantuin terus sampai sungkan, akhirnya closing juga. Ada yang jualannya dengan angka-angka, nih Pak menguntungkan nih, lebih menguntungkan seperti ini. Ada juga. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman bisa dapat dari topik kita hari ini? Menurut teman-teman gimana? Teman-teman sales bukan? Nanti tulis di komen ya, teman-teman sales atau bukan. Nah, kalau teman-teman sales, tulis di komen. Teman-teman cara jualannya gimana? Apakah teman-teman caranya ngotot jualannya? Nggak harus sales sih, orang bisnis juga boleh. Semua orang pada dasarnya kan sales ya. Nah, apakah jualannya harus ngotot? Atau dengan data? Atau bantuin sampai sungkan? Atau dengan nama baik supaya orang-orang pengen beli dari kita? Atau malah mungkin nomor 5, dengan cara memelas. Pak, kasihan Pak, sudah 2 bulan nggak nyampe target, tolong Bapak beli produk saya. Nah, itu juga salah satu cara jualan. Mana cara jualan yang tepat untuk teman-teman? Semua orang adalah sales.
Sampai ketemu di video yang lain. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.